Mari kita diskusi. Saya harus ke Kang Ono dulu. Itu gubernurnya Kang Ono kan? Ya, Kang Ono gimana komentarnya soal program-program yang dilemparkan Pak Gub? ya memang ini cukup mengejutkan ya. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, se-Indonesia terkejut. Jadi gubernur Jawa Barat, gubernur saya, gubernur Aing, Bapak Aing, Ya. ya kan? Sangat menghebohkan karena memang sangat fenomenal. Dan ada beberapa hal yang saya sepakat ya dengan beliau, terutama di bidang pendidikan. Karena ijazah yang tertahan itu misalnya mencapai 300.000 lebih. Kenapa ijazah ditahan? Karena memang biaya pendidikannya sangat tinggi. Dari mulai biaya yang untuk ngecat pagar, bikin ruang kelas dan sebagainya itu dibebankan juga sebagiannya kepada orang tua. Termasuk terkait dengan studi tour, terkait dengan perpisahan, bikin buku tahunan dan sebagainya. Dan itu biaya-biaya yang kalau kita kalkulasi untuk SMA saja misalnya antara 4 juta sampai 4 juta setengah. Untuk SMK bisa 6 juta, 6 juta setengah. Nah makanya saya sampaikan kepada Pak KDM awal ya, sebelum beliau dilantik, kita harus konsentrasi bagaimana ngurusi pendidikan di Jawa Barat yang saat ini angka lama rata-rata sekolah di Jawa Barat hanya kelas 2 SMP. Berarti banyak yang tidak lanjut ke SMA. Apa problemnya? Salah satunya ekonomi. Sehingga apa yang harus dilakukan dalam kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja? Harus mengurangi beban rakyat untuk tidak membayar apapun yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Itu pun bukan kewajiban kan harusnya kan, tapi kebiasaan yang kemudian menjadi seperti wajib begitu. Betul kan Iya. biasanya ginilah, biasanya kepala sekolah ada di belakang. Yang suruh maju komite sekolah, yang suruh maju OSIS, ya kan? Iya. Menjadi kesepakatan di antara OSIS dengan OSIS dengan siswa, komite sekolah dengan orang tua siswa, dan itu cenderung untuk disamaratakan. Makanya kita selalu masuk pada diksi sumbangan yang beralih menjadi pungutan. Nah ini kan pungutan kan dilarang khususnya untuk yang negeri kan gitu. Yang swasta masih boleh memungut. Tapi apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dibiayai melalui pungutan atau sumbangan itu kan harus juga atas kesepakatan antara sekolah dengan orang tua siswa. Iya. Nah sehingga secara umum ya kebijakan pendidikan di Jawa Barat sudah cukup oke menurut saya. Ya, dan saya dalam hal ini mendukung KDM. Oke, Kalau Anda pro dengan KDM ya? KDM pro terkait dengan bagaimana mengurangi beban. Iya. Beban orang tua murid ya, sehingga bisa menggunakan uang mereka untuk kepentingan yang lebih urgent lagi, misalnya kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagainya. Harusnya itu kan beban pemerintah atau dinas pendidikan misalnya, kalau itu ranahnya di bidang pendidikan. Tapi Betul. kemudian dipindahkan kepada peserta didik dan orang tuanya begitu. Betul. Tapi pemerintah mampu apa enggak sebenarnya? Nah sekarang gini, kenapa saya tertarik untuk mengulas terkait dengan pendidikan di Jawa Barat? Struktur APBD Jawa Barat 40,6% itu untuk pendidikan. Jadi Hampir dari separuh ya? dari 31,31 triliun, 12 triliunnya itu untuk pendidikan. Nah, tapi kan tadi ujungnya kita tetap rata-rata lama sekolahnya hanya SMP. 2 SMP. Pengangguran di Jawa Barat di atas rata-rata nasional, hampir 2 juta orang jadi pengangguran yang mungkin salah satunya ijazahnya masih ditahan kan itu. 40% itu juga mungkin habis untuk bayar gaji guru dan tenaga pendidik. Ya, betul. Guru, tenaga pendidik, dan menurut saya memang harus dibongkar semua Oke. terkait dengan pendidikan. Apa yang dilakukan KDM upaya membongkar itu ya? Betul. Oke, tahan dulu.